كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab catatan ringkas dalam belajar. Masih kita pada halaman 35 ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari para ulama tentang kewajiban, keharusan bagi penuntut ilmu untuk membangun asas, membangun pondasi dalam mencari ilmu. Kita lanjutkan. Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Sebagian para ulama ada yang bilang Abdurrahman As-Sa'di, ada lagi yang bilang As-Sa'di. Namun Allah alam, yang masyhur kita di Indonesia ini kenalnya As-Sa'di ya. Namun kata sebagian masyayikh kita yang lebih tepat bacanya As-Sa'di. As-Sa'di bukan As-Sa'di. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan ammal ilmun nafi', adapun ilmu yang bermanfaat, fahuwal ilmul muzakki lil qulubi wal arwah, maka sesungguhnya ia adalah ilmu yang bisa membersihkan hati dan jiwa. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membersihkan hati dan juga roh, jiwa. Al-muthmir li sa'adatid darain, ilmu yang membuahkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa huwa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min haditsin wa tafsirin wa fiqhin. Dan ilmu tersebut adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik berupa ilmu hadis atau ilmu tafsir ataupun ilmu fikih. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa membersihkan jiwa seseorang, bisa membersihkan hati seseorang, bisa membawa kepada kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Dan juga ilmu tersebut adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik bentuknya ilmu hadis ataupun ilmu fikih ataupun ilmu tafsir. Wa ma yu'inu ala dzalika min ulumil arabiyyah bihasabi halatil waqti wal mawdi' alladhi fihi al insan. Adapun ya, ilmu-ilmu yang membantu akan hal tersebut, atau dan segala bentuk ilmu yang bisa membantu hal tersebut, bisa membantu apa? Membantu ilmu tafsir, membantu ilmu fikih, membantu ilmu hadis dari ilmu bahasa Arab ya, sesuai dengan keadaan waktu dan tempatnya yang seseorang berada padanya. Kata beliau, wa ta'yinu dzalik yakhtalif bi ikhtilafil ahwal, dan menentukan hal tersebut itu berbeda dengan perbedaan kondisi atau keadaan. Wal halatu taqribiyah, pendekatan sebagai berikut, atau gambaran pendekatannya sebagai berikut. Kata beliau, ayyajtahida talibul ilmi fi hifdhin mukhtasarin min mukhtasaratil fan alladhi yashtaghilu fihi. Hendaknya seorang talibul ilmi bersungguh-sungguh untuk menghafalkan matan yang ringkas dari matan-matan bidang suatu ilmu yang dia perlu sibukkan. Fa in ta'adzara aw ta'assara alai hifdhuha wa hifdhuhu lafdhan fayukarriruhu katsiran. Kalau seandainya ta'adzar, susah
ya, bagi dia untuk menghafalkannya secara lafaz, maka perlu bagi dia untuk mengulang-ulangnya. Jadi seorang thalibul ilmi, kata beliau, hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk menghafalkan matan-matan yang mukhtasar, ya, ringkasan-ringkasan yang mukhtasar, ya. Misalkan matan-matan al-usul tsalatsa pada bab tauhid yang dia berkecimpung dengannya. Kalau tidak bisa, susah bagi dia untuk menghafal. Kalau susah bagi dia untuk menghafal, maka fayukarriruha, ulang-ulang. Nah, itu solusinya. Jadi kalau itu berat untuk menghafal, caranya apa? Ulang-ulang pelajaran tersebut. Bacanya diulang-ulang. Kemudian kata beliau, mutadabbiran li ma'anihi, serta dibarengi dengan mentadabburi makna-maknanya, menghayati makna-maknanya, ditadabburi. Supaya apa? Hatta tarsakh ma'anihi fi qalbihi, sampai makna-maknanya tadi kuat tertanam di dalam hatinya. Jadi kalau antum susah menghafal, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, caranya apa? Fayukarrirahu katsiran, sering diulang-ulang. Summa takunu baqi kutubi hadzal fan kat tafsir wat tawdih wat tafri' lidzalikal asl alladzi arafahu wa adrakahu. Kemudian kalau sudah punya ada hafalan, faham makna-makna yang dari matan-matan tadi, lanjutkan di kitab-kitab yang tersisa dari bidang ilmu yang dia belajari, ya, akan menjadi penjelasan dan penerangan serta cabang-cabang untuk kitab-kitab yang ringkas yang telah dia ketahui dan dalami makna-maknanya sebelumnya. Jadi kalau antum sudah menghafalkan matan kecil, ya, sudah difahami makna-maknanya, antum naik ke yang besarnya, ke syarah-syarahnya, kitab-kitab yang berisi penjelasan yang mencabang dari matan tadi. Kata beliau, fa innal insan idza hafidhal usul wa sara lahu malakatun tamatun fi ma'rifatiha hanat 'alaihi kutubul fan kulluha. Seseorang itu kalau dia sudah menghafal asal-asal, pokok-pokok setiap ilmu, dan dia memiliki penguasaan yang sempurna terhadap pengetahuan dari ilmu tersebut, dari pokok-pokok tadi, maka mudah bagi dia untuk mempelajari kitab-kitab seluruh bidang ilmu. Lihat kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di apa? Fa innal insan idza hafizal usul wa sara lahu malakatun tamatun fi ma'rifatiha hanat 'alaihi kutubul fan kulluha. Seseorang itu kalau dia sudah menghafalkan usulul ilm, sudah menghafalkan matan-matan ilmu tadi, pokok-pokok ilmu, dan sudah punya malakatun tamah, kemampuan yang sempurna fi ma'rifatiha, di dalam memahami usul-usul ilm tadi, hanat 'alaihi kutubul fan kulluha, maka ringan bagi dia untuk mempelajari seluruh kitab-kitab bidang ilmu, sigharuha wa kibaruha, mau kitab yang kecil ataupun kitab yang besar. Wa man dhayya'al usul hurimal usul, siapa yang menyia-nyiakan usul maka akan terhalangi dari al-usul untuk bisa sampai. Faman harisu ala hadzal ladzi dzakarna, ya, maka barang siapa yang semangat, ya, bersungguh-sungguh untuk menghafalkan, untuk mempelajari apa yang telah kami sebutkan, untuk menerapkan yang kami sebutkan tadi, wasta'ana billah, lalu dia minta tolong kepada Allah, a'anahullah wa baraka fi ilmi, Allah pasti akan menolongnya dan Allah akan memberkahi ilmunya, wa tariqihi alladzi salakahu, dan juga Allah akan memberkahi jalan yang dia tempuh. Wa man salaka fi talabil ilmi ghairu hadhihi at-tariqa an-nafi'ah fatat 'alil awqat, siapa yang menempuh selain jalan yang telah disebutkan tersebut dalam menuntut ilmu,
maka akan berlalu lewat waktu begitu saja pada dirinya. Walam yudrik illal ana, dan dia tidak dapatkan kecuali keletihan saja. Kama huwa ma'rufun bit tajribah, sebagaimana yang sudah ma'ruf berdasarkan pengalaman tajribah. Maksudnya apa? Orang kalau menuntut ilmu tidak nempuh jalan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di tadi, tidak menghafalkan pokok-pokok ilmu, tidak menghafalkan matan-matan, tidak memahami makna dari matan-matan tadi, ya. Kata beliau, nanti fatas alil awqat, habis waktunya saja. Makanya antum dianjurkan untuk menghafalkan matan-matan, atau menghafal Al-Quran, menghafalkan hadis, menghafalkan matan-matan ilmu tadi, supaya waktu antum itu tidak habis gitu loh. Jangan antum cuma sekian tahun belajar tapi hilang begitu saja, sia-sia. Ada sebagian orang kadang dia belajar 5 tahun, 6 tahun tapi dia tidak ada hasil, lewat waktu begitu saja. Namun dengan cara dia memanage waktu, dia hafalkan matan-matan ilmu, ada bekal pada dia tadi. Namun kalau cuma antum belajar, habis waktu, wala yudrik illal ana, dia tidak dapat kecuali keletihan. Sebagaimana itu perkara yang sudah diketahui semua dengan berdasarkan pengalaman. Wal waqi'u yashhad bihi, kenyataan sudah bersaksi akan hal tersebut. Fa in yassarallahu lahu mualliman yuhsinu tariqata ta'allum, atau yuhsinu tariqata ta'lim wa masalikat tafhim, tamma lahu sabab al-musil ilal ilm. Nah, kalau seandainya Allah berikan kemudahan kepada dia mendapatkan seorang muallim, guru yang bagus metode pengajarannya dan jalan-jalan memahamkan orang, sudah kata beliau, tamma lahu sabab al-musil ilal ilm, maka akan sempurnalah bagi dia sebab yang bisa mengantarkan dia kepada ilmu tersebut, atau yang bisa menghasilkan ilmu tadi. Jelas? Jadi intinya metode dalam belajar apa? Menghafalkan matan. Makanya antum dianjurkan untuk menghafal matan-matan itu tadi. Selesai matan-matan itu antum akan naik ke matan yang berikutnya, naik ke matan yang berikutnya. Tolong yang kemarin itu antum hafalkan terus. Nanti selesai itu antum akan dinaikkan lagi ke matan yang berikutnya, akan dinaikkan lagi ke matan yang berikutnya. Jadi bukan ketika ada ustadz itu antum menghafal, nggak ada ustadz nggak menghafal, enggak, terus. Antum kalau selesai itu langsung kita ganti, selesai itu langsung kita ganti. Ini antum, ana udah safar dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, entah antum menghafal apa enggak. Karena merasa enggak ada setoran sama ustaz, antum enggak menghafal. Padahal antum menghafal itu antum membangun pondasi. Bangunan ini kalau pondasinya enggak kuat, runtuh. Demikianlah antum menuntut ilmu, kalau antum enggak punya pondasinya, nanti antum akan runtuh, lelah, capek. 5 tahun, 6 tahun mondok enggak dapat hasil. Difahami? Antum lihat orang yang belajar tidak ada arah, tidak ada matan, tidak ada usul yang dipelajari sama dia, habis waktu, kajian sana, kajian sini, kajian sana, kajian sini. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala juga pernah mengatakan, wa ba'du fal ilmu buhurun zakhirah la yablughul kadihu fihi akhirah lakinna fi usulihi tashila linailihi fahris tajid sabila yaktanimil qawaidal usula faman tafuthu yuhramul wusula. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, adapun setelah itu, fal ilmu buhurun zakhirah, ilmu itu adalah lautan yang sangat luas, lan yablughul kadihu fihi akhirah, ya, orang yang berusaha untuk mencari ilmu tersebut tidak akan bisa sampai pada puncaknya karena lautan yang sangat luas. Lakin fi usulhi tashilan, akan tetapi pada usul, pada pokok-pokok ilmu itu ada kemudahan, landasannya kemudahan. Linailihi fahris tajid sabilan, ada kemudahan untuk meraih ilmu, maka semangatlah engkau menempuh jalan tersebut, ya. Irtanimil qawaidal usula faman tafuthu yuhramul wusula. Maka kata beliau, sungguh-sungguhlah engkau untuk mengumpulkan kaidah-kaidah atau pokok-pokok bidang ilmu tadi, sehingga barang siapa yang terluputkan akan hal tersebut, maka dia akan
terhalangi untuk bisa sampai kepada tujuan. Ya, jadi penuntut ilmu harus ada namanya menghafal matan. Ya, karena itu adalah usul ilm. Apalagi matan yang antum yang ini ya. Ini kan karya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Ya. Nah, beliau ini pengajar khotib juga di Masjid Nabawi, ngajar di Masjid Nabawi. Jadi yang dipilihkan ini sudah pengalaman. Ya, untuk para mahasiswa, untuk para penuntut ilmu. Jadi yang antum hafalkan kalau antum sudah selesai ini antum akan pindah terus naik ke matan-matan yang berikutnya. Jelas ya? Naktafi bihadzal qadar.